Halo dan selamat datang di edisi terbaru laporan hari Senin 24 Agustus dari Bordier. Mari kita mulai seperti biasa dengan tinjauan singkat statistik ekonomi utama yang dirilis minggu lalu. Di Tiongkok, kami mengalami serangkaian kekecewaan pada bulan Juli dengan angka penjualan retail, produksi industri, dan investasi yang secara sistematis berada di bawah ekspektasi. Pihak berwenang harus berbuat lebih banyak untuk merangsang aktivitas, jika tidak target pertumbuhan PDB mungkin tidak akan tercapai tahun ini. Sebaliknya, perkembangan kepercayaan manajer pembelian di Amerika Serikat dan zona euro cukup meyakinkan. Seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kiri, kepercayaan di sektor manufaktur tetap tinggi di Amerika Serikat dan bangkit kembali dengan kuat di sektor jasa. Di zona euro, di sini di sebelah kanan, tingkatannya sedikit lebih rendah, namun dinamikanya sama meyakinkannya dan konsisten dengan kelanjutan siklus ekonomi. Di sisi politik, arus berita kurang meyakinkan dan lebih membingungkan. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Kanada kembali memanas akhir pekan ini dengan diberlakukannya kembali bea masuk. Dan ketegangan baru di front Iran mendorong harga per barel naik lebih dari 6%. Rebound harga energi memicu kekhawatiran akan kenaikan inflasi sehingga mendorong imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik 4 basis poin dalam dolar dan 7 basis poin dalam euro. Akibatnya harga obligasi terkontraksi sebesar 0,2% dalam dolar dan 0,4% dalam euro. Tren kenaikan ini juga dapat mencerminkan kekhawatiran tertentu mengenai defisit publik yang berlebihan, yang tidak dapat dikendalikan oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, meskipun ia telah melakukan intervensi minggu lalu. Diperlukan pengumuman yang lebih konkret, terutama terkait rencana fiskal untuk meningkatkan kepercayaan investor. Memang, kenaikan kembali lebih dari 4% pada harga emas dan depresiasi simultan sebesar 0,9% pada indeks dolar, meskipun suku bunga sedang naik, merupakan gejala ketidakpercayaan investor terhadap kebijakan yang dijalankan di Amerika Serikat. Saham-saham menderita akibat lingkungan yang tidak pasti ini dan turun sebesar 1,4% di Amerika Serikat serta 0,6% di Eropa, namun naik sebesar 1,2% di pasar negara berkembang dan 0,5% di Swiss. Minggu ini, perhatian investor akan terfokus pada simposium bankir sentral yang akan berlangsung di akhir pekan seperti setiap tahunnya di Jackson Hole. Komentar dari Kevin Warsh, Kepala Baru Federal Reserve Amerika Serikat, akan menjadi yang paling dicermati saat suku bunga 10 tahun berada di level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, minggu ini kita akan mendapatkan publikasi inflasi PCE di Amerika Serikat yang secara historis merupakan ukuran harga yang paling banyak dipantau oleh The Fed. Di zona euro, kita akan memantau publikasi berbagai indeks kepercayaan dari Komisi Eropa mengenai ekonomi, industri, dan jasa. Bagi investor yang ingin mendapatkan exposure ke emas melalui perusahaan pertambangan, preferensi kami jatuh pada perusahaan Amerika, Newmont. Ini adalah perusahaan emas terbesar di dunia, tidak hanya dari segi kapitalisasi pasar, tetapi juga dari segi volume produksi. Selain itu, ini adalah satu-satunya perusahaan yang terdaftar dalam indeks S&P 500. Perusahaan ini menawarkan diversifikasi geografis yang luas dan aset-aset berkualitas. Terlebih lagi, dengan posisi kas sebesar 3 miliar dolar, pengembalian kas tersebut dalam bentuk dividen dan pembelian kembali saham bagi para pemegang saham diperkirakan akan signifikan. Valuasinya tergolong rendah jika dilihat dari perspektif historis dan potensi kenaikannya. Jika harga emas terus meningkat, menurut kami masih cukup besar, meskipun volatilitasnya juga bisa tinggi. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan.